Hari Pramuka ya, tanggal 14 Agustus yang ke 65. Jadi sekolah itu ya guru dan semuanya harus beri juga ya, beri semuanya di sekolah itu harus pakai baju pramuka ya udah ya, walaupun setahun sekali pakai ya. Ya Pak. Untuk hari ini kita akan membahas kimia. Kebetulan pemilihan kita Zoom meeting ya, maupun kebanyakan yang nasi adalah kaum ibu-ibu ya, laki-laki lama ya pada sembunyi tapi nggak apa-apa ya, kemana juga ya, karena emang kita tahu bahwa kalau ibu-ibu atau perempuan itu tiap hari kita harus mengeluarkan minimal itu ya 10.000 maksimal di laki-laki mah ya paling juga 5.000 ya jarang ya, walaupun laki-lakinya pendiam mah jarang mengeluarkan 5.000 ke atas. Kalau perempuan itu minimalnya 5.000 ke atas. Itu adalah hal yang sama. Oke, kita sudah Zoom meeting biologi ya, tentang kemarin ya, tentang makanannya, bagaimana kita mengenal setelah dalam kesehatan mah empat sehat sempurna memang biologinya. Kita kan sekarang mulai bagaimana tentang kimianya, kimia larutan ya, kimia larutan. Kalau kita misalkan punya apa ya, kalau punya ini punya minuman dari minuman ini punya minuman ini atau punya air mineral, ini apa sih ini apakah ini larutan atau campuran minuman ya, karena ada larutan atau ada yang terlarut larutan. Kan kita tahu larutan tiga kan, dia mau padah ya. Nah, yang ini adalah disebut sebagai larutan campuran. Larutan campuran. Karena di sini mah ada selain larutan oranye ya, juga ada butiran-butiran jeruk atau bijinya atau apanya ini deh ya, ada di sini gereja ini ada jeruknya, tapi saya ada tahu diri ya, usia saya mah tidak lagi jadi kalau meminum minuman yang diawetkan seperti ini ya, untuk usia saya mah itu akibatnya terlalu riskan sih sebenarnya mah, apalagi kakak saya punya riwayat diabetes. Jadi kan yang namanya diabetes kan penyakit turunan ya, dan biasanya saya bilang dokter juga pernah kita lihat bahwa penyakit yang namanya turunan itu biasanya menghilang. Dalam artian bagaimana menjelaskan ya, gini, kalau misalnya ya ibu kita punya penyakit diabetes, asma kemudian nikah sama ayah ya, nah maka turunannya yang apabila yang pertama adalah perempuan, maka dia tidak akan dia akan mengidap penyakit asma maupun diabetes ya. Tapi kalau anak yang pertama adalah anak laki-laki, maka kemungkinan besar untuk anak itu punya penyakit yang ibunya juga, yaitu asma dan diabetes.
Ya, pun demikian kalau misalkan dia bapak misalkan punya penyakit jantung misalnya, ya jantung juga ada yang sebagai jantungan, yang sebagai lagi adalah memang faktor lain, tapi kemudian ada gitu. Jadi kalau misalkan ayah punya jantung, penyakit jantung, kemudian anaknya yang pertama adalah laki-laki, itu jelas nggak bisa, nggak nyambung, nggak matching. Ya, tapi akan matching juga anak perempuan seperti itu. Nah, saya juga demikian nih. Saya menyadari bahwa saya juga punya penyakit diabetes, ya. Maka saya harus, kalau kita tahu ya, hati saya dalam menjaga supaya jangan sampai terkena itu, walaupun itu sudah tuh bukan hati itu tapi karena kan bisa kita mencegahnya itu. Saya tidak punya orang tua saya, ibu saya tuh diabetes meninggal ya, dan saya kemudian saya yang punya itu. Tapi saya juga karena saya sudah tahu riwayat kesehatan, maka saya berusaha untuk bisa menghindari. Ya kan ada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ya makanya kita harus mencegah dulu, ya berusaha mencegah. Dan itu adalah faktornya adalah dari kita sendiri sebenarnya. Orang tua kita yang punya penyakit turunan itu, kita kalau tidak tahu bisa mencegahnya. Ya minimal penginjian itu ya, atau punya sesuatu ya, jangan sampai ikutan orang tua kita diabetes, kita di bawah pasti rumah takdir jenazah, tapi harus rumah saya. Nah, itu adalah tidak mencegah. Kan kita bahwa mencegah lebih penting daripada mengobati ya. Tapi apakah Pak kalau nggak boleh minuman seperti ini, silakan saja, tidak melarang ya. Karena memang kalau usia masih remaja, masih di bawah 40 tahun sampai aman ya, karena imun tubuh maupun juga vitalitas organ itu masih baik sebenarnya pada usia 40-an ke bawah. Kalau selalu dari 40 harus sangat hati-hati ya. Karena itu, kenapa? Karena indeks kematian Indonesia itu sekarang itu masih di angka 50 tahun. Indeks kematian sebagai Indonesia kalau kita lihat sih beberapa yang mungkin saya, karena teman-teman saya juga ya angkatan itu sudah banyak yang orangnya meninggalkan ya, karena ini ekspektasi itu. Nah ini itu akan terus bertambah dan berkurang apabila bangsa Indonesia tidak berubah, itu yang namanya pola makan. Nah makanya ada program MBDT supaya minimal mengurangi indeks persentase kematian ya, menjadi bertambah ya, dari 55 atau jadi 60 tahun atau jadi 70 tahun ya. Karena dengan menjaga pola makan itu adalah akan juga memperbesar berubah indeks kematian itu. Nah, walaupun kita tahu bahwa kematian itu adalah urusan yang maha kuasa ya, itu adalah sifatnya gampang bagian, tapi karena setiap orang pasti terus dia akan bernyawa, dia akan mengalami kematian. Tapi ini kan dari sudut pandang ilmu pengetahuan tidak lagi. Terus bisa kita menggunakan semacam logika kita, namun kita bisa mencegah, kita akan memperbaiki daripada indeks itu mungkin. Walaupun itu sebenarnya
buatan siapa tuh ya, orang luar negeri itu mah, ini besar itu mah, ya buatan orang Jerman, orang Inggris, orang itu Eropa, Amerika juga negara maju gitu ya. Siapa sih negara yang membiayanya besar yang paling tinggi adalah Cina. Cina Jepang mereka dan misalnya Eropa. Nah, kita bisa berpikir apa orang Asia mah ternyata lebih panjang daripada besar-besaran Eropa atau Amerika. Legislasinya teh. Nah, ternyata bahwa kita memang orang China, orang Jepang itu, juga Korea itu mempertahankan tradisi nabatiknya itu. Kita tahu bahwa orang-orang Cina itu kenapa mereka banyak tumbuh itu karena selalu mengkonsumsi teh hijau, hitam, dan kehidupan sehariannya ternyata itu juga akan memperpanjang umur mereka. Dan orang Korea itu mereka mengkonsumsi ginseng, ternyata bisa memperbanyak usia pun dia dari Jepang. Nah di Bapak nggak tahu pakai apa ya supaya dia ini mempertahankan tradisinya itu atau mau pakai apa? Apakah pakai sake? Sake mau minuman kerasnya ya? Minuman keras yang mau dipotong sake lah mau di Korea masuk ya, mau dia Cina apa Cina? Apa? Ya itu ya. Bapak bahasa Sumatera ya. Bahasa Cina memang begini. Nah itu mereka ternyata dari bahasa pohon yang sebenarnya itu alamiah. Saya pertahankan indeks kematian itu lebih besar. Nah kita nggak mau masa kita Indonesia punya tanaman herbal yang diandalkan gitu ya. Padahal kita juga punya beberapa herbal yang sangat kaya dengan herbal yang apa itu. Ya, kita sekarang alih kepada yang disebutkan pencegahan herbal dan pikir atau kita itu minum jahe, kunyit, luas, lemon itu akan mempertiga besar dan ini kita bilang kafe pada mereka. Jadi kan orang-orang Cina mah banyak teh ayam, teh hitam, teh hijau, ya. Korea, Jepang, ginseng dan sebagainya. Kita mampu ya. Kenapa ke herbal? Nah, herbal itu bukan biar kimia artinya tapi kimia alamiah. Ya, nah sementara ini kita tuh berpegang pada kimia yang sifatnya kimia buatan kita ya. Apakah dunia buatan juga bukan dari herbal ya Pak? Iya, sebenarnya ya, tapi yang sudah diekstrak artinya kebanyakan bahan kimianya yang sakit daripada bahan alamiahnya. Begitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau bahan-bahan pembuatan kimia itu sifatnya adalah langsung terus ya, gitu. Langsung ke sumber, tapi hanya sementara saja. Misalkan buat baru ya, kayak protein, pizza, influenza tuh, protein apa juga macam-macam apa ya, proteksi sebagainya. Itu kan adalah merupakan obat kimia yang berbahan dasar herbal, tapi kebanyakan kimianya yang supaya dapat cepat menyembuhkan atau cepat meredakan sebuah sakit dan dari herbalnya sifatnya adalah herbal sifatnya kayak mesin apa sih, mesin diesel ya, mesin panas tapi sudah panas pamrah gitu. Herbal
Jadi artinya kalau perlu rutinitas gitu, ya. Gitu. Nah kayak kita ini di sini ada sebuah ilustrasi ini apa sih ini? Tukang es pak. Tukang es, ngomong gitu ya, ngomong gitu ya. Nah, ini juga ini merupakan suatu tradisi ini. Ini mereka sudah mengetahui ilmu kimia tentang apa gitu ya, tentang penurunan suhu. Sehingga mereka tidak perlu bawa kulkas kemana-mana di channel apa. Cukup aja, cukup bahan-bahannya disimpan di tahun-tahun kejadian ya. Seperti itu juga suatu ada. Kemudian di bawahnya pakai sumpah bongkahan es batu. Yang dipakai apa? Garam. Garam. Nah, garam ternyata harga es itu dengan campuran NaCl garam bisa menurunkan suhu di bawah 4 derajat Celcius, sehingga es kalau saya kan cair tuh ya, jadi hasilnya itu memberi tinggal lihat kan goyang-goyang jadi digoyang-goyang itu rasanya saya jadi beku karena es tadi bercampur sama garam itu menjadi bahan penurunan suhu sekitarnya itu menjadi dingin gitu kan. Es itu biasanya suhunya adalah 0 ya, bisa 0. Nah, es mah garam bisa diturunkan lagi menjadi minus 4, sehingga nantinya si cairan es itu rasanya saya jadi jadi es ini namanya dia sepotong curang maksudnya itu. Mereka kan tidak harus bawa kulkas, bawa mesinnya Rikmu pak. Rikmunya kok sama. Ada juga yang pakai motor giringannya, tapi itu ada kopi ya, bukan es krim. Jadi kopi motor mah hanya memang termos besar, tapi pakai aja pakai es batu itu. Kita pakai garam karena bisa membeku nanti ya. Dan juga mereka itu tidak menggunakan baterai dari api seperti itu supaya tetap menjaga suhu. Sekarang kan banyak ya itu yang di-dan itu yang pakai sepeda ya, kopi apa sih namanya itu? Kopi 88 yang itu cuma tetap aja itu mah menggunakan bahan campuran kimia buatan karena pemanisnya yang menggunakan pemanis buatan. Dari kopi itu bukan kopi asli, boleh apa nama yang jelas hanya pakai pemanis buatan. Kalau boleh Pak itu silakan saja, ada ya, itu mah kita. Tapi kalau manusia yang sudah merasa ya berusia 40-an ya waspada aja, karena jangka minuman bersoda atau minuman yang menggunakan pemanis buatan seperti itu jangka waktunya nggak sebentar gitu, tapi ada lama juga ya, minimal juga 10 tahun ke depan. Nah, kita mungkin pernah melihat di tayangan YouTube ya, di rumah sakit ini banyak anak-anak yang usianya di bawah 20 tahun sampai terkena gagal ginjal, terkena jantung, terkena asma juga ya, dan berbagai penyakit yang mengarah kepada penyakit pencernaan. Itulah suatu bukti bahwa ternyata anak-anak sebelum usianya 40 tahun juga sudah terkena penyakit akibat daripada sering mengkonsumsi minuman atau makanan yang serba instan gitu. Ya, jatuhnya rumah terus anak manusia ya, pribadi sekarang kan
kebanyakan pada anak sapi ya. Ya, hasil mah ya mungkin cukuplah efektifnya 4 bulan. Harusnya mah tetap kita doa harusnya 2 tahun ya. 2 tahun beda itu, beda perilaku anak yang diberi ASI 2 tahun dengan anak yang diberi ASI eksklusif 4 bulan. Dan satunya adalah anak sapi gitu ya. Menggunakan super murah ya. Nah itu beda prioritasnya. Dan saya juga memastikan anak ini anak yang pertama dia itu full aslinya 2 tahun. Anak yang ketiga anak perempuan itu hanya berapa bulan, beda dari daya imun yang perempuan ya sering sakit-sakitan ya, karena ini tubuhnya itu nggak lengkap 2 tahun sebenarnya. Dan yang pada yang memang termasuk kerja itu hasilnya angka 2 tahun. Jadi ya, tambah setelah lepas pakai susu sapi, jadi si badannya teh ya bila ada sakit gitu ya, sakit ya, dengan aja seperti yang perempuan paling ekor berkaupan ya kayak papanya itu kiri gitu. Baik, kita akan melihat di sini ada sebuah sempat tadi ya, ada 2 buah contoh ini di sini. Menurutnya rahasia di balik kolam apung, es putar dan es teh itu, nah yang selama lagi trendy yang gitu ya, teh itu teh namanya teh tariknya atau teh apa semua barang yang lain teh Haiti yang terusung teh campur beberapa topping yang mau pakai buah namanya itu teh campur cincau air teh campur nama orang mau jadi bermacam-macam topping namanya. Dan apakah itu boleh aja, tapi khasiat teh sebenarnya itu akan berkurang sebenarnya secara signifikan karena memang terkait dengan kopinya yang melebihi daripada kemampuan itu sendiri sebenarnya. Baik, di sini kita ada dua gelas ya yang berisi satu mah ada air ini, kemudian dimasukkan sendok gula pasir, dan yang keduanya air putih diberikan sendok gula pasir ya. Dan ini semuanya sama-sama merupakan larutan ini. Ya, di sini ada yang disebut sebagai zat terlarut dan zat pelarut. Apa sih yang zat pelarut itu? Zat yang jumlahnya sedikit, pasirnya hanya 1 sendok, gulanya 1 sendok. Maka gula dan pasir merupakan zat terlarut. Kemudian air, karena banyak airnya mengisi segelasnya itu penumpang air, maka air merupakan zat larut ya. Nah, di sini juga kita lihat bahwa hasilnya apa. Kalau misalkan kita mengaduk pertama ini ya, mengaduk pasir dengan air, apakah akan menjadi air pasir? Ya ini pasirnya ya, sekali aduk kan saya warnanya begini kayak ini, kemudian kita masukkan sendok pasir, aduk gitu. Apakah ini namanya menjadi larutan pasir atau gimana ini? Malah tambah semen. Iya, oke, larutan ya. Nah, ini adalah contoh di mana ini masih disebut sebagai larutan
larutan aja yang atau cuma larutannya berbeda ya, pasir-pasir gunung tadi di bawah ya, air-air yang di atasnya. Nah, kenapa pasir bisa di bawah tapi air bening bisa di atas? Kenapa? Karena tidak larut pasti. Hah? Karena tidak larut. Kalau larut air hasil dan juga apa lagi yang kedua, masa jenisnya, masa jenis air itu lebih kecil daripada masa jenis pasir. Dan pasir batu yang kecil kan kecil, itu jenisnya lebih besar. Ya kalau air karena sifatnya cair, ya apa dibandingkan dengan pasir bar lebih besar jenisnya sehingga pasir di bawah. Jadi kan misalkan kita beri sesendok minyak goreng misalnya, aduk gitu, maka gimana nih? Hah? Nyatu tidak? Nanti posisinya gimana posisinya? Minyak di atas, Air di atas, air di bawah. air di bawah. Jadi ngembang. Padahal sama-sama cairan. Ya, Beda jenis. nah itu adalah perbedaan masa jenis. Sama-sama larutannya larutan minyak goreng, larutan air. Ketika diaduk itu karena perbedaan jenis itu tempatnya berbeda. Minyak di atas, ya ada di bawah sama taruhin mas baliknya kalau di pasir di bawah, air di atas, sama juga karena perbedaan masa jenis. Ya. Nah, tidak dengan sama yang kedua nih, satu gelas air bening dicampurkan atau juga terlalu garam, akan bagaimana nanti kalau diaduk? Hasil. Hah? Asli campur pak, campur. Jadilah nantinya berubah. Apanya berubahnya? Airnya. Airnya mantap aja kayak begitu. Hanya apanya? Ada perubahan apa di situ? Perubahan yang terlarutnya menjadi larut semuanya, dan juga berubah rasa. Dan kan rasa ada manis, berikan namun air segelas dipakai gelas sendok manis berikannya, tapi kan kita nggak kelihatan mana gula ada sudah dicapai lupa, tapi kelihatan gulanya, artinya gula larut gitu, nyampur ya, menyampur itu namanya kecampuran nyampur kalau cari. Yang walaupun masa jenisnya itu berbeda asalnya, karena sifat gula yang larut itu artinya menjadi ikutan ke air dan dia berubah menambah atau berubah rasa. Ujungnya tetap aja air, hanya ada perubahannya adalah perubahan rasanya saja. Rasanya jadi manis kan, kayak kita minum nih air mineral gini, kayak ada manis-manisnya, kok. Ya iya. Nah, jadi mana air mineral? Kenapa sih? Oh, kayak itu dikali saya nggak mau bodoh. Sebenarnya nggak mau bodoh, nggak mau bodoh. Bener, coba aja. Anda minum air ini, ya, tong di tahan dulu, tahan umur, ya. Umur atau berapa? Dan kita telan. Asal ada manis-manisnya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kita butuh punya apa? Dan enzim. Enzim apa? Enzim dialih. Enzim yang berubah semuanya menjadi amino.